Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 291. Sekali lagi, Huang Li akan mendapatkan dukungan yang kuat, dan tentu saja, dia tidak memiliki kebencian apapun terhadap Dong Suebing sekarang. Dalam perjalanan ke atas, Huang Li tersenyum dan bertanya, "Ketua Dong, kudengar kamu belum menikah." Dong Suebing tersenyum. "Ya." Huang Li memandang Dong Suebing. "Kamu seharusnya berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Ini masalah penting, dan mengapa kamu tidak khawatir?" Dong Suebing menghela nafas. "Saya sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu." Huang Li hanya bertanya dengan santai dan tiba-tiba mendapat ide. "Oh, adikku punya anak perempuan seusiamu. Dia juga lajang. Hahaha. Keponakanku sangat cantik dan cakap juga. Dia hanya seorang kepala departemen di sebuah perusahaan swasta. Bagaimana kalau aku memperkenalkannya padamu suatu hari nanti?" Keponakannya tidak terlalu cantik, tetapi dibandingkan dengan penampilan Dong Suebing yang biasa, penampilannya jauh lebih baik. Huang Li merasa keduanya serasi dan ingin menjodohkannya. Dong Suebing terkejut. "Sekretaris Huang, terima kasih. Tapi aku punya pacar sekarang." Huang Li melirik Dong Suebing dan merasa kasihan. "Oh, oke." Dong Suebing memperhatikan bahwa semakin banyak orang di sekitarnya yang mengkhawatirkan hubungannya. Di ujung tangga, Huang Li menepuk bahu Dong Suebing dan tertawa. "Baiklah, aku harus pergi." Huang Li sedang berjalan menuju kantor wali kota, dan Dong Suebing tahu dia pasti ada di sini untuk mencari Xie Huilan. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak mengikutinya. Setelah Huang Li memasuki kantor wali kota, dia memasuki kantor sekretaris wali kota. Biasanya, ketika staf tingkat rendah ingin bertemu dengan pemimpin, mereka harus menemui sekretaris pemimpin untuk menanyakan apakah pemimpin mempunyai waktu untuk mereka. Para pemimpin yang berpangkat lebih tinggi dan mereka yang dekat dengan para pemimpin dapat melewati prosedur ini. Sekretaris kantor. Seorang pria muda sedang berbicara dengan Hu Xilian. "Sekretaris Hu adalah wali kota." Hu Xilian menjawab dengan tenang. "Wali kota Xie ada di kantornya dan tidak punya waktu untuk menemui Anda. Tetapi para karyawan pabrik kapas jika ada yang ingin Anda laporkan, silakan cari atasan dan pimpinan langsung Anda terlebih dahulu." Pria muda itu menghela nafas dan meninggalkan kantor. Setelah pintu ditutup, Dong Suebing tertawa. "Saudari Hu, jangan gunakan aku juga." Hu Xilian tertawa dan meletakkan dokumen itu di tangannya. "Aku tidak berani mengusirmu. Wali kota Xie menaruh harapan besar pada Anda." Dong Suebing duduk di depan Hu Xilian. "Sekretaris Huang baru saja memasuki kantor wali kota Xie. Saya akan minum teh di sini dulu." Hu Xilian terkikik. "Bukannya aku pelit dengan daun tehku. Tetapi wali kota Xie mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda saat Anda tiba." Dong Suebing berpikir sejenak. Sister Xie pasti ingin melihat dia dan sekretaris Huang bersama. Dia berdiri. "Oke, aku akan pergi ke sana sekarang." Hu Xilian mengantar Dong Suebing ke pintu, dan di depan pintu, dia berkata dengan lembut, "Wali kota Xie sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Inilah keuntungan memperkenalkan seseorang yang dekat dengan pemimpin. Anda bisa mendapatkan informasi penting tentang pemimpin seperti suasana hati, pemikiran mereka, Del." Dong Suebing mengangguk dan berjalan untuk mengetuk kantor wali kota. "Masuk," kata Xie Huilan. "Wali kota Xie, sekretaris Huang." Dong Suebing masuk kantor dan tersenyum. Xie Huilan dan Huang Li sedang duduk sambil minum teh. Xie Huilan tersenyum dan menunjuk ke kursi dengan dagunya. "Xiao Dong, tuangkan secangkir teh untuk dirimu sendiri dan duduklah." Dong Suebing tidak menuangkan teh. Dia pergi ke dispenser air dan menuang secangkir udara untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia duduk dan menyesapnya. Huang Li terkejut dengan hal ini. Dia bertanya-tanya kapan kepala Dong begitu dekat dengan wali kota Xie, dan mengapa wali kota Xie memanggil Dong Suebing. Haha, kepala Dong masih muda dan cakap dan telah menyelesaikan semua kasus yang ditanganinya. Dia melakukannya dengan sangat baik dalam kasus penyanderaan. Pantas saja dia dipromosikan menjadi wakil kepala biro dalam waktu 1 tahun. Xie Huilan tersenyum dan berkata, "Ya, dia benar, mampu. Dia bahkan berani menyentuhku di depan semua orang." Dong Suebing melompat.
Dia berpikir dalam hati, mengapa Anda menyebutkan kejadian itu lagi? Huang Li tahu wali kota Xie sedang berdiskusi tentang Dong Suebing yang menggendong dan melemparkannya ke dalam mobil. Dia mengira wali kota Xie akan menyelesaikan masalah ini dengan Dong Suebing sekarang. Ketua Dong juga terpaksa melakukan itu demi menyelamatkanmu. Haha, jarang sekali melihat petugas semampu kepala Dong sekarang. Dalam perjalanan ke sini, saya masih disatukan dengan Xiao Dong. Saya sedang berpikir untuk memperkenalkan keponakan saya kepadanya jika dia tidak punya pacar. Dong Suebing hampir pingsan. Mengapa kamu menyebutkan ini di depan Sister Xie? Xie Huilan membukakan matanya. Benar-benar, Sekretaris Huang, Anda mencoba mencuri dia. Huang Li tercengang. Mencuri dia? Apa artinya ini? Huang Li merasa merinding saat mendengar apa yang dikatakan Xie Huilan selanjutnya. Xie Huilan meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Xiao Dong adalah pacarku, dan kamu ingin memperkenalkan keponakanmu padanya. Apakah kamu mencoba mencuri dia dariku? Haha, Huang Li terkejut. Pacar Anda, Xiao Dong. Dong Suebing juga terkejut. Dia tidak menyangka Xie Huilan akan memberitahu Huang Li tentang hubungan mereka. Xie Huilan menjawab dengan anggun. Kami mengenal satu sama lain ketika kami berada di Beijing. Kami bahkan mendapat persetujuan dari kakek saya. Apalagi senior Xie setuju. Huang Li terkejut. Ini bukan karena Huang Li menolak mempercayainya, tapi itu terlalu konyol. Siapakah Xie Huilan? Dia adalah cucu senior Xie. Dia adalah putri Xie Guobang. Siapa yang berani mengklaim bahwa mereka pantas untuk dilihat? Kepala Dong terlalu biasa dan tidak memiliki latar belakang apapun. Kasus yang dia selesaikan bukanlah apa-apa, dan perbedaan keduanya terlalu besar. Bagaimana mereka bisa menjadi pacar? Bahkan senior Xie menyetujui hubungan mereka. Sekretaris Xie juga menyetujuinya. Namun pertanyaan paling penting adalah mengapa wali kota Xie menyukai Xiao Dong. Beberapa detik kemudian, Huang Li memandang Xie Huilan dan kemudian memandang Dong Suebing. Pernikahan Xie Huilan sangat sensitif terhadap para petinggi. Banyak petinggi yang mengawasinya, dan dia tidak boleh bercanda tentang hal ini. Dong Suebing adalah pacar wali kota. Huang Li hampir menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia mencoba memperkenalkan keponakannya kepada Dong Suebing? Ini menimbulkan masalah. Terlepas dari betapa cantik dan cakapnya keponakannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xie Huilan. Huang Li menenangkan diri, bertanya sambil tertawa. Wali kota Xie, Anda sangat beruntung. Kalian berdua adalah pasangan serasi di surga. Xie Huilan tersenyum. Terima kasih. Dong Suebing tersipu karena dia tahu Huang Li tidak mengatakan yang sebenarnya. Kantor wali kota. Huang Li masih kaget dengan Dong Suebing, dan Xie Huilan berkumpul. Dia sangat terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa, dan hal itu menciptakan keheningan yang canggung di kantor. Xie Huilan memandang Huang Li dan tersenyum. Sekretaris Huang, selain anggota keluarga saya, tidak ada orang lain yang tahu tentang hubungan saya dengan Xiao Dong. Anda juga harus mengetahui aturan dalam pelayanan pemerintah. Meskipun saya bukan atasan langsung Xiao Dong, sebaiknya hindari rumor dan gosip. Saya hanya memberitahu Anda hal ini, dan kami akan mengumumkan hubungan kami saat kami bertunangan. Apakah kamu hanya memberitahuku tentang ini? Huang Li terkesan. Ini adalah kepercayaan wali kota Xie di bawahnya, dan itu berarti dia telah menerima bagian dalam faksi dan tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Huang Li tahu ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh para pemimpin untuk merekrut orang-orang ke pihak mereka. Dia segera mengetahui apa yang harus dilakukan. Ini mungkin tidak melanggar peraturan, tapi Huang Li tahu rahasia ini harus dijaga dan bahkan tidak akan memberitahu istri dan anak-anaknya. Setelah beberapa saat, Huang Li pergi. Dong Suebing tersenyum dan bertanya, Saudari Xie, mengapa kamu memberitahu Sekretaris Huang? Xie Huilan membukakan matanya saat dia melihat ke arah Dong Suebing. Sekretaris Huang adalah mantan bawahan ayah saya. Dia telah mendukung Sekretaris Partai Chang sebelumnya, dan setelah Sekretaris Chang pergi, dia harus bergabung dengan saya. Sekarang, dia adalah salah satu anak buahku, dan tidak masalah untuk memberitahu dia. Ini juga akan membuat dia tahu bahwa saya mempercayainya, dan dia akan memberi saya dukungan penuh. Selain itu, Anda berada di keamanan publik, dan Huang Li adalah Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kabupaten,
yang merupakan atasan langsung Anda. Akan baik baginya untuk mengenal Anda, jika kalau Anda menyentuh perasaannya dengan sifat buruk Anda. Dong Suebing mendecakkan bibirnya. Tapi bukan saya yang menyinggung orang lain. Xie Huilan memandang Dong Suebing. Dari sekretaris partai daerah hingga wakil kepala keamanan publik, siapa lagi yang tidak kamu sakiti? Merekalah yang mencoba menginjak-injak saya. Mereka telah merugikan kepentingan rakyat dan saya. Xie Huilan menyela Dong Suebing. Hahaha, Anda selalu punya alasan sendiri. Dering-dering-dering telepon di atas meja berdering. Xie Huilan menjawab, halo, oh Xiao Hu siapa? Oke baiklah baik minta dia menunggu 5 menit sebelum masuk. Setelah menutup telepon, Xie Huilan tertawa. Baiklah, Anda harus pergi sekarang. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dong Suebing tidak ingin pergi. Mengapa kamu tidak meminta orang itu kembali setengah jam lagi? Xie Huilan tertawa dan menatap Dong Suebing. Menurutmu pekerjaan bisa ditunda? Kembali. Dong Suebing sedang melihat tubuh langsing Xie Huilan dan wajahnya yang cantik. Dia ingin melihatnya lebih lama, karena terakhir kali dia kembali ke Beijing, dia menemani ibu Xie Huilan ke rumah sakit dan tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Dia sangat merindukannya dan tidak mengerti alasannya. Dong Suebing rasa seharusnya sudah lama sejak dia dibebaskan. Xie Huilan tersenyum dan mengeluarkan seikat kunci dari lacinya dan memberikannya. Di sini, Dong Suebing melihat kuncinya. Kunci apa ini? Itu adalah kunci apartemenku di tempat tinggal keluarga. Xie Huilan tertawa. Jika Anda tidak khawatir akan merusak reputasi saya, datanglah pada malam hari. Dong Suebing ragu-ragu sejenak. Menurutku tidak baik jika orang lain melihat kita. Xie Huilan menekan tombol ke depan. Haha ambillah. Akulah untuk menghindari yang lain. Saya juga ingin mengobrol dengan Anda. Sudah lama sejak kita ngobrol. Dia menulis alamatnya di selembar kertas dan memberikannya kepada Dong Suebing. Tempat tinggal keluarga mungkin ramai di malam hari, dan Anda bisa pergi ke sana lebih awal pada sore hari. Saya harus mencapai sekitar jam 7 malam. Tunggu aku untuk makan malam, oke? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.